Pernah nggak kamu ngerasa capek, bukan capek badan, tapi capek hati setelah ketemu orang tertentu? Yang marah-marah, yang selalu curhat hal negatif, yang selalu penuh kecemasan, yang rasanya tuh selalu bawa berat satu dunia di pundaknya. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal, tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Dan anehnya, padahal itu tuh bukan masalah kamu, tapi kamu ikut sedih, kamu ikut tegang, ikut kacau, ikut turun moodnya. Kalau kamu pernah ngerasain itu bukan berarti kamu lemah. Itu bukan berarti kamu suka drama. Dan bukan juga karena kamu terlalu sensitif. Itu karena otak kamu secara otomatis menyerap emosi orang lain. Dan ini adalah science, bukan perasaan. Ada istilah yang aku suka banget. Emotional hangover. Ini kondisi di mana setelah kamu ketemu orang, emosinya tuh masih nempel di kamu. Kayak kamu abis minum sesuatu, tapi efeknya muncul belakangan. Kamu ngerasa capek, kosong, gak tahu kenapa. Yang kamu tahu cuma satu, energi kamu turun. Beberapa dari kalian pasti bertanya, kenapa sih aku mudah banget ngambil energi orang lain? Jawabannya adalah karena otak kamu dirancang untuk itu. Untuk terkoneksi, memahami, untuk ikut merasakan. Dan kalau kamu belum belajar mengontrol sistem ini, kamu akan terus menyerap sampai akhirnya kamu habis sendiri. Di otak kita tuh ada kumpulan sel saraf yang disebut mirror neurons. Ini saraf yang berfungsi meniru. Bukan dengan sengaja, tapi otomatis. Waktu ada orang tersenyum, mirror neurons kamu ikut aktif. Waktu ada orang takut, kamu ikut tegang. Waktu orang marah, badan kamu ikut kencang. Waktu orang sedih, dada kamu ikut berat. Jadi kalau kamu merasa kamu tuh mudah menyerap energi orang lain, itu karena sistem kamu sangat peka. Dan itu bukan kelemahan. Itu tandanya kamu punya empati yang besar. Tapi punya empati yang besar tanpa batasan akan berubah jadi beban. Mirror neurons itu seperti spons. Kalau kamu nggak sadar, kamu bukan cuma memahami emosi orang, tapi menyerapnya masuk. Seolah-olah itu milikmu. Dan setelah bertahun-tahun, kamu akan mulai bingung. Mana emosiku, mana emosi dia. Mana bebanku, mana beban orang lain. Itu sebabnya kamu pulang ke rumah, tapi masih bawa marahnya orang lain. Atau lagi santai, tapi tiba-tiba cemas karena energi orang lain masih nempel. Bukan kamu yang salah, ini cara kerja otak. Jadi sebelum kita masuk latihan, ingat ini dulu. Tujuan kita bukan menutup hati, bukan jadi dingin, bukan berhenti peduli. Tujuannya adalah tetap hangat tanpa kehilangan diri sendiri. Dan fondasinya adalah distinction, kemampuan membedakan. Setiap kali kamu mau ketemu orang yang berat energinya, berhenti sebentar, tarik nafas dalam, dan ucapkan ini dalam hati. Perasaan ini milik dia, bukan milikku. Kalimat sederhana, tapi otak kamu langsung mengaktifkan pusat kesadaran. Dan mirror neurons kamu jadi lebih terarah. Setelah itu, lakukan grounding sederhana. Rasakan telapak kakimu menapak di lantai. Rasakan berat tubuhmu di kursi. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Grounding ini membalikan kamu ke tubuhmu sendiri. Karena sebagian besar dari kita menyerap emosi orang. Karena kita nggak hadir di tubuh kita. Kita terlalu ada di kepala. Terlalu ada di orang lain. Sampai akhirnya tubuh kita hilang. Grounding mengembalikan kamu ke rumahmu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Visualisasi batas energi.
Ini yang sering dipakai praktisi mindfulness, para healer, dan orang-orang yang kerjanya harus banyak berinteraksi tanpa harus tenggelam dalam drama orang lain. Aku mau kamu bayangin ini. Bayangin ada lapisan cahaya lembut mengelilingi tubuh kamu. Warnanya terserah kamu. Putih, emas, lavender, hijau lembut. Cahaya itu bukan dinding, bukan tembok. Cahaya itu adalah filter. Dia membiarkan kamu merasakan, tapi nggak menyerap. Dia membiarkan kamu hadir untuk orang lain, tapi nggak kehilangan dirimu. Bayangin cahaya itu melapisi kamu dari kepala sampai kaki. Tebal, tapi lembut. Kuat, tetapi ramah. Terbuka, tetapi menjaga. Setiap kali kamu ngerasa energi seseorang mulai masuk, bayangin cahaya itu menepisnya. Kamu tetap bisa ngerasain, tapi kamu nggak tenggelam di dalamnya. Ini yang kita sebut empati selektif. Menerima yang perlu, melepas yang bukan milikmu. Aku dulu adalah emotional sponge. Aku nyerap semuanya. Kalau orang sedih, aku ikut sedih. Kalau orang panik, aku ikut panik. Kalau orang lain marah, aku badannya ikut tegang. Setelah ngobrol sama satu orang, aku bisa kelelahan seharian. Dan aku gak ngerti kenapa. Aku kira aku bermasalah. Aku kira aku yang terlalu sensitif. Sampai akhirnya aku belajar tentang mirror neurons. Dan akhirnya aku sadar, bukan aku yang salah. Aku hanya gak pernah diajarin cara menjaga energiku sendiri. Dari situ aku belajar teknik sederhana ini. Distinction, grounding, visualisasi batas energi. Dan hidup aku berubah pelan-pelan. Aku tetap empati, tetap lembut, tetap hadir, tapi gak mudah hanyut. Dan itu yang aku mau kamu rasain juga. Sekarang kita coba latihan singkat bersama. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Rasakan telapak kaki kamu menapak ke lantai. Rasakan berat tubuhmu. Rasakan udara yang masuk dan yang keluar. Sekarang bayangkan cahaya lembut muncul dari dalam dadamu. Lalu mulai melebar, melapisi tubuhmu. Membentuk batas lembut. Cahaya itu bilang, aku hadir untuk orang lain, tapi aku tetap milik diriku. Lalu ucapkan dalam hati, yang bukan milikku keluar, yang bukan milikku gak tinggal di tubuhku, yang milikku kembali ke aku. Rasakan tubuhmu mulai lebih lapang, lebih aman, lebih utuh. Ingat ini, empati sejati bukan tentang ikut tenggelam. Empati sejati adalah kemampuan untuk tetap hadir tanpa kehilangan siapa dirimu. Kamu gak harus menyerap emosi semua orang untuk dianggap baik. Kamu gak harus capek demi koneksi. Kamu gak harus hancur demi membantu orang lain. Kamu boleh lembut tanpa jadi spons. Kamu boleh peduli tanpa mengambil beban yang bukan milikmu. Kamu boleh hadir tanpa kehilangan energi. Ini bukan tentang menjauh dari orang lain. Ini tentang pulang ke diri sendiri sambil tetap membuka hati. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka sesuatu, tulis satu kata di komentar. Utuh. Karena mulai hari ini, kamu belajar mencintai tanpa kehilangan diri. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan emosional. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng buat kamu yang ingin hidup lebih sadar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.